Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nelia Husna Fadila dari kelas 1C NIM 2307010122. Di sini saya akan membuat tugas video refleksi diri tentang kelemahan dan kekurangan terhadap diri sendiri untuk melengkapi tugas proyek UTS pengembangan diri dan akademik. Sebelum masuk refleksi diri tentang kelebihan dan kekurangan diri saya lebih jauh, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nelia Husna Fadila, biasa dipanggil Nelia. Tempat tanggal lahir saya ada di Banjarnegara, 30 Maret 2005. Tempat tinggal saya ada di Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Membahas mengenai kekurangan yang ada pada diri saya, sebenarnya saya memiliki banyak sekali kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan hanya miliknya. Tapi saya akan menjelaskan beberapa hambatan yang saya lakukan dalam melaksanakan sesuatu. Yang pertama, ada susah mengatur mood jika dalam suatu kondisi tertentu atau dalam kondisi yang tidak nyaman. Dalam artian, mood saya mudah berubah-ubah, kayak misalnya dalam suatu kelompok diskusi ada satu anak yang memang perasaan atau suasana hatinya tidak mengenakan, maka suasana hati saya atau mood saya bakal mengikuti. Yang kedua, saya tidak bisa dipaksa atau didesak dalam melakukan suatu hal. Maksudnya tidak suka dipaksa dan didesak, yaitu jika dalam kondisi mendesak atau dadakan yang memang harus dikerjakan pada saat itu juga, saya tidak bisa dipaksa untuk menyelesaikannya dengan kurun yang memang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, mungkin banyak orang yang memiliki kekurangan ini. Saya mudah mengantuk, karena jika diam itu tidak bisa dan gabut. Membahas tentang kelebihan yang ada pada diri saya sendiri, antara kelebihan dan kekurangan mungkin lebih banyak kurangnya, tetapi saya akan menjelaskan beberapa potensi yang saya miliki. Yang pertama, mampu bekerja secara kelompok ataupun individual. Dalam artian, saya mampu menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas dipertanggungjawabkan secara mandiri atau personal oleh diri saya sendiri, ataupun berkelompok dengan orang-orang lain, atau bisa berkomunikasi dan berdiskusi. Yang kedua, bisa belajar mengenai ilmu baru. Artinya, saya mampu mengikuti ilmu baru yang diajarkan. Dan tidak hanya ilmu-ilmu itu saja yang saya pelajari, tetapi saya bisa menerima ilmu lain yang memang sedang diajarkan. Yang ketiga, mudah beradaptasi atau berkelompok dengan semua orang. Yaitu saya bisa beradaptasi atau berkomunikasi dengan orang yang mungkin belum saya kenal untuk menambah pertemanan, menambah relasi, atau supaya lebih akrab. Dan maksud berkelompok yaitu saya tidak membeda-bedakan bagaimana kelompok yang dibentuk, tetapi melihat dulu bagaimana kinerjanya orang dalam kelompok tersebut. Yang keempat yaitu saya bisa mengatur waktu dengan baik. Misal dalam artian ada waktunya untuk belajar, ada waktu untuk berorganisasi atau kegiatan mengikuti UKM. Saya akan membagi waktu tersebut dengan baik, kayak misalnya untuk memilih hal yang memang benar-benar diprioritaskan atau hal yang memang sedang dibutuhkan pada saat itu. Yuk kenali potensi diri yang saya miliki. Yang pertama, saya memiliki potensi diri yaitu berani mengambil resiko. Artian, ketika saya melakukan sesuatu, berarti saya mengetahui konsekuensi apa yang memang harus saya dapatkan jika saya mengambil langkah tersebut. Yang kedua adalah mandiri dan kreatif. Mandiri dan kreatif merupakan soft skill yang memang sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan atau dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab dengan yang diambilnya. Maksudnya, saya akan bersungguh-sungguh dengan apa yang memang sudah diamanahkan atau dititipkan kepada saya. Selain itu, potensi yang saya miliki dalam bidang non-akademik, yang pertama, saya suka berolahraga. Saya menyukai olahraga bersepeda dan bulu tangkis.
potensi non-akademik yang kedua yang saya miliki yaitu saya memiliki hobi memasak. Tujuan saya memasuki perguruan tinggi atau memilih untuk kuliah, saya memiliki tujuan yang pertama mewujudkan cita-cita saya dari kecil. Dari kecil saya memiliki banyak sekali cita-cita. Saya pernah bercita-cita menjadi polwan, pernah bercita-cita menjadi dokter, dan yang memang saya tekuni, saya ingin sekali menjadi seorang psikolog. Yang kedua, tujuan saya kuliah akan menjadi sarjana yang bermanfaat dalam artian ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan akan mendapatkan manfaat bagi orang banyak. Dan yang ketiga, membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya serta keluarga. Kedua orang tua saya berharap kepada saya untuk menuntut ilmu dan sekolah setinggi-tingginya. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan dan menggali ilmu yang saya dapat lebih dalam. Artinya, ketika saya dalam sekolah menengah atas atau SMA, saya bertekad dan memiliki tujuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin cukup sekian evaluasi diri tentang kelebihan dan kekurangan yang saya punya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.